Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, kelas akuntansi 3.1 dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Selvi Fauzia MM selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce yang telah memberikan tugas ini guna menambah wawasan juga pengetahuan. Baiklah, adapun topik yang akan kelompok kami bicarakan yaitu mengenai pengenalan e-bisnis dan e-commerce serta dasar e-commerce. Saya Indra Mulyanto dengan NIM 240 194 selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Siti Mayawi Vanessa dengan NIM 240 137. Lalu ada Fahranisa Azahra dengan NIM 240 138. Aprilia Sekarningrum dengan NIM 240 141. Ferdi Hasriansa dengan NIM 240 107. Nindya Melwa Azmi dengan NIM 240 144. Dan saya sendiri Indra Mulyanto dengan NIM 240 194. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai pengenalan e-bisnis dan e-commerce, mengenai pengertian, manfaat, jenis, perbedaan, keuntungan, dan hubungan. Untuk tidak memperpanjang pembukaan, langsung saja kita beri kesempatan kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Ferdi Hasriansa sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi e-bisnis dan juga e-commerce. Yang pertama, apa itu e-bisnis? E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. E-bisnis juga dapat diartikan sebagai definisi yang lebih luas dari e-commerce. Tidak hanya sekedar menjual dan membeli, tetapi juga melayani pelanggan dan berkolaborasi dengan partner bisnis lainnya dan membawakan transaksi secara elektronik dalam sebuah perusahaan. Dan selanjutnya, apakah itu e-commerce? E-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan di mana transaksi tersebut dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan perdagangan atau bisnis yang dilakukan via elektronik seperti dokumentasi, pengedaran brosur, pengadaan advertising, dan sebagainya dapat digolongkan dalam e-commerce tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan manfaat dari e-commerce dan e-bisnis. Segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Begitu pula dengan e-bisnis dan e-commerce. Untuk manfaat e-bisnis sendiri, yang pertama yaitu bisa memperpendek jarak perluasan pasar. Yang kedua, perluasan jaringan mitra kerja. Yang ketiga, biaya terkendali. Yang keempat, efisien. Yang kelima, efektif. Yang keenam, harga murah. Yang ketujuh, fleksibel. Yang kedelapan, peluang kerja baru. Dan yang kesembilan, menjadi wahana kompetisi. Dan untuk manfaat e-commerce sendiri, yaitu yang pertama bisa menambah pasar. Yang kedua, bisa mengurangi biaya produksi dan promosi. Yang ketiga, mengurangi biaya inventory. Yang keempat, mengurangi biaya komunikasi. Dan yang kelima, hampir tidak terlihat antara perbedaan perusahaan besar dan perusahaan kecil. Baiklah, segitu saja penjelasan saya. Maka materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada pemateri kedua yang telah menjelaskan pembahasan sebelumnya. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang jenis e-bisnis dan jenis e-commerce. Di sini jenis e-bisnis dan e-commerce mempunyai 5 jenis, tetapi saya hanya dapat menjelaskan 2 saja. Untuk e-bisnis, yang pertama ada business to consumer atau B2C dan juga ada business to business atau B2B. Business to consumer atau B2C adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang dan jasa.
Yang kegiatan ini merupakan transaksi penjualan yang dapat dilakukan di internet dan pemesanan langsung yang dilakukan oleh konsumen dengan melihat harga-harga yang sudah tercantum. Yang kedua ada business to business atau B2B, adalah transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis lainnya. Business to business atau B2B ini disebut juga transaksi antar perusahaan. Transaksinya menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi, dan juga konsultasi. B2B ini juga digunakan untuk pengiriman dan penerimaan berupa proposal bisnis. Nah, selanjutnya ada jenis e-commerce. Jenis e-commerce hampir sama seperti e-business, tetapi yang membedakannya adalah penjelasannya. Jenis e-commerce ada business to consumer atau B2C, dan yang kedua business to business atau B2B. Business to consumer atau B2C adalah kegiatan bisnis dengan menjangkau konsumen individu. Model dari business to consumer B2C e-commerce ini berbeda dengan e-business. Model ini dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang kedua ada business to business atau B2B, merupakan kegiatan atau transaksi yang membutuhkan waktu dan sumber daya untuk pencarian produk, mengatur pembelian dan pembayaran, dan juga mengatur pengiriman. Serta dapat mengotomatiskan paling sedikit bagian dari proses pengadaan tersebut yang dapat dipersingkat, sehingga biaya-biaya tersebut, biaya-biaya organisasi itu dapat dihemat. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 4. Nah, saya akan membahas mengenai perbedaan e-business dan e-commerce. Meskipun e-business dan e-commerce memiliki kesamaan jenis, e-business dan e-commerce juga mempunyai perbedaan. Yang pertama, e-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindah tanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Nah, selanjutnya adalah perbedaan yang kedua. E-business membutuhkan pertimbangan yang sangat matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, penjualan, produksi, dan aspek lain. Sedangkan e-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksinya saja. Hal ini dikarenakan e-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah bisnis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri keempat. Saya selaku pemateri kelima akan menjelaskan tentang keuntungan dari e-business dan e-commerce. Yang pertama itu e-business. E-business itu terdapat tiga keuntungan dari tiga pihak yang berbeda. Yang pertama itu pihak perusahaan. Pihak perusahaan sendiri keuntungannya bisa memperluas jangkauan pemasarannya tidak hanya di daerah lokal, akan tetapi dia bisa mencakup daerah di luar daerah. Dan yang kedua itu dari konsumen. Dari konsumen itu sendiri kita bisa lebih memilih produk dengan waktu yang tidak terbatas, maksudnya 24 jam itu kita bisa mengakses situs penjualan e-business tanpa ada batasan waktu. Dan yang ketiga itu masyarakat. Keuntungan dari masyarakat sendiri, keuntungan dari masyarakat itu contohnya produk yang sebelumnya tidak ada di daerah lokal itu bisa digunakan dengan dia mengunjungi situs e-business tersebut. Dan yang kedua kita akan masuk ke keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce itu yang pertama pelayanan terhadap pelanggan yang baik. Walaupun kita tidak bisa merasakan bagaimana pelayanannya, akan tetapi kita bisa dapat merasakan secara tidak langsung. Contohnya itu seperti bagaimana respon terhadap pelanggannya, apakah cepat atau lambat.
Dan yang kedua itu hubungan antara pemasok dan masyarakat, itu hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, pengambilan atas investasi pemegang saham dan pemilik menjadi meningkat. Dan itu aja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan e-bisnis dan e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau database dan surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengenalan e-bisnis dengan e-commerce serta dasar-dasar e-commerce. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.